Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini, kita punya perangkat audio video merek Polytron model GD512 yang didapat dari Rongsok. Kondisi bodi masih mulus, tapi kita belum tahu pasti kondisi mesinnya apakah masih normal atau tidak. Fitur utama perangkat ini adalah satu deck audio tape player, DVD player, dan radio penerima AM/FM stereo. Jika dilihat dari bodi, kemungkinan perangkat ini dibuat sekitar tahun 2010-an. Ya, terlihat transparansi pintu kaset lepas atau hilang. Di atas pintu kaset adalah saklar fungsi dan display status DVD player. Pada panel atas terdiri dari volume kontrol, saklar fungsi surround, mikrofon, dan basoke, soket input mikrofon, preset equalizer, skala gelombang radio AM/FM, dial gelombang radio, dan saklar fungsi input perangkat. Deck DVD player berada di tengah cover atas dengan pintu disk menggunakan mika transparan. Bagian belakang perangkat nampak seperti ini. Batang antena radio penerima FM terlihat patah, tersisa hanya sekitar 5 cm. Panel terdiri dari soket RCA audio line out, stiker merek, model, dan nomor seri perangkat, soket RCA video output, soket AC input utama berbentuk angka 8. Perangkat ini bisa dioperasikan dengan dua pilihan sumber daya, yaitu dari sumber listrik AC 110 volt atau 220 volt dan baterai ukuran D sebanyak 8 buah. Baik, selanjutnya kita uji perangkatnya apakah masih bisa bekerja normal. Sambungkan kabel power ke sumber listrik 220 volt AC. Hidupkan perangkat dengan cara menggulirkan saklar fungsi input perangkat. Ada masalah dengan saklar fungsi input, saklar tidak bisa digerakkan atau digeser. Saklar fungsi lainnya pun mengalami hal yang sama, termasuk fungsi volume kontrol. Pintu deck DVD player bisa dibuka, hanya saja sepertinya pegas penahan pintu patah atau hilang. Optik DVD dan motor spin masih utuh, tapi kita belum tahu dengan statusnya. Mekanik tape dengan pintu kaset bisa terbuka, hanya saja kasar. Kemungkinan gear penahan pintu rusak. Tombol fungsi mekanik tape masih normal. Terima kasih bagi sobat elektro yang tetap setia. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Sedikit kesulitan membuka skrup casing karena kepala skrup sebagian tertutupi debu, sehingga sangat sulit kepala obeng memutar kepala skrup. Cover atas susah diangkat, bagian tepi lengket oleh kotoran cairan yang mengering. Komponen di dalamnya nampak seperti ini, sangat kompleks dikarenakan lengkap dengan bagian DVD player. Saklar fungsi basoke, mikrofon, dan surround macet, tangkai tidak bisa kembali saat ditekan. Ruang modul nyaris tidak ada yang kosong, semua tempat terisi oleh modul rangkaian. Terlihat di bagian tengah ruang modul
rangkaian MPEG DPD, preamp dan power amplifier, volume control, mechanic tape, dan tuner radio penerima AM/FM. Dial gelombang radio menggunakan sistem slide gigi plastik. Saklar fungsi input ternyata tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah tangkai penggerak slide-nya. Coba kita uji lagi perangkatnya, hubungkan kabel AC ke sumber listrik. Terdengar bunyi denyut pada speaker saat saklar fungsi input pada fungsi radio. Coba sentuh soket sambungan ke modul digital equalizer. Ya, berarti power amplifier masih bekerja. Coba hubungkan soket modul digital equalizer. Oke, ternyata fungsi radio penerima masih bekerja. Digital equalizer juga masih bekerja, walaupun saklar fungsi preset agak error. Ya sampai rot. Kita lanjut bongkar seluruh modul rangkaian. Berikutnya lakukan analisis kerusakan komponen dan proses restorasi. Ini adalah modul rangkaian penerima AM/FM yang terintegrasi dengan saklar fungsi input. Rangkaian tuner menggunakan komponen utama IC 101 yaitu TEA 5711. Ya, terlihat sistem dial gelombang radio menggunakan slide gear. Ini adalah modul rangkaian preamplifier, fungsi suara, dan volume control. Berikutnya adalah modul rangkaian regulator tegangan, mute, dan power amplifier. Terdapat kipas yang berfungsi sebagai pendingin. Power amplifier menggunakan komponen utama IC 601 yaitu AN7135. Di bagian tengah dan bawah terdapat modul rangkaian MPEG DPD player, preamplifier head, dan rectifier serta stabilizer tegangan.
Pada bagian ruang speaker kiri terdapat trafo power supply dengan sistem lilitan single. Tape player menggunakan single deck. Terlihat karet sabuk sudah rapuh dan terlepas dari posisinya. Kondisi fisik mekanik tape masih mulus, sepertinya dari awal fungsi tape jarang dipakai. Motor mekanik tape tegangan input 9 volt DC, arah putaran CCW. Head tape dan pinch roller masih asli bawaan perangkat, kondisinya masih mulus. Modul yang berada pada cover atas diantaranya digital equalizer, preamp mic, dan mekanik DPD player. Bentuk rangkaian digital equalizer dengan 4 preset seperti ini. Ini adalah rangkaian preamplifier mikrofon dan soket input mikrofon ukuran 6,5 mm. Mekanik DPD player bentuknya seperti ini. Ada bagian yang patah pada engsel pintu deck DPD player. Modul rangkaian pada casing utama dan cover atas sudah kita bongkar. Pada panel depan perangkat masih ada modul rangkaian display, saklar fungsi DPD player, dan speaker. Modul display, sensor remote, dan saklar fungsi DPD player. Speaker dengan sistem 2-way menggunakan speaker whopper ukuran 4 inch. Tweeter sudah include dalam speaker ini. Ya, terlihat grill speaker dipenuhi dengan debu. Kita mulai dengan analisis kerusakan pada modul preamplifier, saklar fungsi suara, dan volume kontrol. Sebagian komponen tertutupi debu. Kita bersihkan agar lebih jelas melihat kondisi komponen lainnya. IC 301, 302, 303 adalah AZ4558 yang berfungsi sebagai preamplifier. VR301 adalah potensiometer stereo 7 pin dengan resistansi 50 kilo ohm. Bersihkan koneksi saklar dan potensiometer dengan menggunakan kontak cleaner. Saklar fungsi suara nampaknya sudah rapuh pada bagian tutup atas, pengait sambungan terlihat retak. Semua saklar fungsi suara memiliki hambatan yang cukup tinggi sehingga perlu dilakukan pergantian. Jenis saklar DPDT dengan jumlah kaki sebanyak 6 pin, dimensi 8,2 x 8,2 x 8,2 mm.
Perbaikan modul preamplifier, saklar mode suara, dan volume kontrol telah selesai. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan menggunakan thinner pembersih. Selanjutnya kita ke modul tuner radio penerima AM/FM. Tidak ada masalah dengan modul ini, hanya sedikit kendala pada tangkai slide saklar fungsi input. Pada tangkai saklar bagian atas terdapat semacam cairan pekat yang mengering sehingga menghambat bahkan membuat lengket permukaan tangkai slide dengan cover atas perangkat. Kotoran pada permukaan tangkai slide saklar input sangat lengket sehingga perlu diamplas untuk meratakan kembali permukaannya. Tangkai saklar fungsi input sudah rata dan bersih dari kotoran. Berikutnya kita bersihkan dan berikan pelumas pada gear dial gelombang radio. Tangkai slide saklar fungsi input juga sekalian cabut dan bersihkan dengan menggunakan deterjen. Bersihkan saklar fungsi input dengan kontak cleaner. Di bawah modul MPEG DVD player terdapat modul preamp head. Tidak ada masalah dengan modul ini. Saklar fungsi play rekam perlu dibersihkan. Komponen utama menggunakan IC JRC 2068D. Berikutnya adalah modul rectifier dan regulator stabilizer tegangan. Rectifier menggunakan 4 buah dioda dengan nomor IN5392. Pada modul ini terdiri dari beberapa tegangan keluaran, diantaranya tegangan utama 19 volt, tegangan 5 volt, dan simetris 9 volt untuk modul DVD player. Ini adalah
modul rangkaian power amplifier. Kondisi komponen sebagian tertutupi kotoran debu dan cairan yang mengering. Ada kapasitor yang lepas dan hilang karena mengalami korosi pada kedua kakinya. Sebagian komponen lainnya juga mengalami hal yang sama. Kipas pendingin dengan dimensi 3x3 cm, tegangan input 12 volt DC. Untuk membersihkan bekas cairan yang mengering, PCB perlu dicuci dengan air deterjen. Ada beberapa komponen yang diganti dikarenakan kondisi kakinya mengalami korosi. C505 adalah kapasitor filter regulator tegangan utama 19 volt DC untuk power amplifier dengan kapasitas 4700 mikrofarad 25 volt. Power amplifier menggunakan komponen utama IC 601 yaitu AN7135 dengan daya 2x7,5 watt. Mekanik tape kondisinya masih bagus, hanya karet sabuk flywheel dan idle coupling yang perlu dipasang kembali. Ukuran karet sabuk nomor 12 dan nomor 14. Fungsi DPD tidak akan kita aktifkan, rencananya diganti dengan fungsi input Bluetooth audio receiver, sehingga display dan saklar fungsi DPD di panel depan pun tidak akan difungsikan. Hal ini disebabkan ada kerusakan yang lebih parah pada modul MPEG DPD player dan mekanik DPD. Sebagian komponen susah kita dapatkan. Ini adalah modul equalizer digital dengan menggunakan IC PT2389, yaitu 5 mode preset equalizer dengan bass booster dan efek 3 dimensi. Saklar fungsi preset equalizer perlu diganti. Soket input mikrofon pada modul preamplifier mic kondisi penuh dengan debu, bersihkan dengan menggunakan kontak cleaner. Kipas pendingin power amplifier kondisi propeller sedikit macet, perlu diberi pelumas.
Walau tidak difungsikan, kita pasang kembali modul display dan saklar fungsi DVD player. Berikutnya, kita perbaiki masalah yang ada pada pintu mekanik tape player. Pengait gear engsel pintu kaset mekanik tape patah, kita coba akali dengan cara dilem. Bentuk membran speaker seperti ini. Speaker berdiameter 4 inch. Tweeter ditempatkan pada tutup coil dengan jenis tweeter piezo. Pintu kaset tape sudah bisa terbuka dengan gerakan sangat lembut. Bersihkan seluruh bagian casing dari kotoran debu, kemudian cuci dengan air deterjen. Untuk mengetahui tegangan sekunder trapo power supply, kita coba ukur berapa besaran tegangannya. Ya, tegangan sekunder trapo terukur 16,22 volt AC. Tongkat antena penerima radio FM patah, kita ganti dengan antena baru dengan ukuran yang sama. Baik, berikutnya kita pasang kembali semua modul rangkaian perangkat ke tempatnya masing-masing.
Pemasangan modul perangkat selesai, kita uji fungsi input radio dan tape. Pasangkan terlebih dahulu modul digital equalizer dengan menghubungkan ke soket AU303. Ngaliwat siu bebeskeun ka napas. Ciri khas ibu-ibu mah lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet awet karieu bapak-bapak mata. Ada masalah dengan soket sambungan tegangan motor mekanik tape, sepertinya solderan soket longgar. Soket sambungan motor tape yaitu soket BQ203 sudah disolder ulang. Kita uji lagi fungsi tape playernya. Untuk menggantikan fungsi DVD player, kita akan pasang modul Bluetooth audio receiver. Input audio modul Bluetooth diambil dari input audio MPEG DVD. Ini adalah soket dan kabel input audio dari MPEG DVD player. Kita alihkan ke fungsi input Bluetooth audio receiver. Hubungkan langsung soket BQ303 dengan soket AC605. Ini adalah ground untuk modul radio penerima atau tuner. Tegangan input modul Bluetooth diambil dari pin nomor 4 soket BO502 yaitu sebesar 5 volt DC, sedangkan negatif dari pin nomor 5. Output audio modul Bluetooth disambungkan ke kabel pada soket AB901. Ada dua modul yang dibutuhkan untuk memodifikasi perangkat ini, diantaranya modul Bluetooth dan sebuah preamplifier yang berfungsi sebagai penguat level audio output modul Bluetooth. Preamplifier menggunakan komponen utama IC-NE5532 yaitu dual operational amplifier dengan sumber tegangan single 15 volt DC. Sebagai filter tegangan input modul Bluetooth dipergunakan dua buah komponen, yaitu kapasitor 1000 mikrofarad 10 volt dan resistor 10 ohm setengah watt. Modul Bluetooth menggunakan CA6928 versi 2.0 5.0 BT. Resistor dan kapasitor ini berfungsi sebagai filter tegangan, bertujuan untuk menghilangkan noise audio output pada modul Bluetooth.
Ini adalah sambungan kabel tegangan 5 volt DC untuk LED indikator Bluetooth pada pintu deck DPD. Penempatan modul Bluetooth dan preamp di samping modul volume control. Tegangan input preamplifier Bluetooth sebesar 19 volt DC diambil dari L501 pada modul tuner. Pada perangkat ini terdapat fungsi mute yang dikontrol oleh modul DPD. Kita harus nonaktifkan dengan cara mencabut transistor T601 dan T602 pada modul power amplifier. Kita coba modul Bluetooth-nya, apakah sudah bisa dipergunakan. Saklar fungsi input ke DPD player. Tampilan Bluetooth pada smartphone dengan nama CA6928 5.0 BT. Untuk melengkapi mode Bluetooth, kita pasang LED indikator dengan LED jenis RGB sebanyak 2 buah di paralel. PCC sebesar 5 volt DC, pergunakan resistor dengan nilai 470 ohm. LED indikator akan menyala saat saklar fungsi input ke DPD, atau dalam hal ini sudah kita modif menjadi mode input Bluetooth. LED indikator Bluetooth kita tempatkan pada deck DPD player yang sudah dinonaktifkan. Proses instalasi modul Bluetooth sudah selesai. Rapihkan pengkabelan, jangan sampai mengganggu komponen lainnya. Pasang kembali seluruh bagian casing, perkuat dengan skrup sesuai dengan posisi masing-masing lubang skrup. Casing harus rapat agar menghindari getaran bass yang tinggi pada speaker.
riwe. Ya sampean namun pakai mapa teh nyeri amun isuk-isuk sing sireman sabelah teh. Iya. Tapi kok abdi mah langsung di baluran itu teh anu haneut teh. Apa? Nah, seberapa dini ejakulasi dapat disebut sebagai ejakulasi? Bisa Hampir biarkan napas air. kunaon suata mah Proses restorasi dan modifikasi perangkat Polytron model GD512 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.